Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So, silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Iya. Oke adik-adik, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan pengumuman SKD Sekolah Kementerian Perhubungan ya. Jadi sudah banyak sekali yang nge-DM, kakak nggak nyangka sih antusias kalian itu terkait dengan si pencatat tahun ini memang benar-benar ya meningkat. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun kakak memang sudah selalu memberikan informasi, dimulai dari tahun 2018 kakak awal nge-YouTube sampai 2019 dan sekarang 2020 sudah berjalan kakak nge-YouTube memberikan informasi terkait dengan sekolah perguruan tinggi kedinasan atau PTK ya, perguruan tinggi kedinasan. Dan baru kali ini sangat antusias terhadap pengumuman. Antusiasnya di mana ya, memang karena posisi sistem sudah berbeda. Tahun lalu kenapa orang-orang itu jarang menanyakan tentang pengumuman? Karena passing grade tinggi dan banyak yang tidak lolos passing grade. Nah, tahun sekarang kakak rasa sangat antusias karena passing grade diturunkan dan begitu banyak orang yang bisa lolos dan memenuhi passing grade. Nah, jadi makanya adik-adik ini sangat antusias dan kakak berusaha mencarikan informasi terkait hal tersebut agar kakak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan finally kakak buatkan videonya. Nah, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian share ke teman seperjuangan kalian. Jangan lupa untuk komen apa yang ingin kalian sampaikan, kalian tanyakan, dan kalian request di next video nanti. Terima kasih yang sudah mensupport channel Taruna Indonesia TV. Semoga kedepannya semakin berkembang, semakin lebih baik lagi, dan masukan-masukan yang kalian sampaikan ke kakak bisa kakak wujudkan dan kedepannya semakin baik lagi. Nah, jadi kemarin kakak masih ngembang rambutnya. Jadi kemarin ada teman kakak ya, Rofi, itu bertanya tentang teman angkatan kakak Rofi bertanya tentang kapan pengumuman SKD dan itu apakah di ranking dulu. Nah, jadi kakak kemudian meminta untuk Rofi ini bertanya ke teman kakak si Cahyo. Ya, Cahyo ini teman kakak yang ada di pusat, khususnya bekerja di BPSDM. Nah, jadi seperti itu. Kemudian datanglah berita secara bersamaan dari Poltek Bank juga. Jadi screenshot DM dari Poltek Bank serta chat dari Poltek Bank. Nah, jadi seperti ini adik-adik kakak sampaikan. Sistem pengumuman itu sama halnya seperti tahun lalu. Jadi tidak semerta-merta nilai yang kalian keluar itu yang diambil dan disaring. Artinya, tentu masih ada perankingan sesuai dengan peraturan Kemenpan RB yang terbaru, yaitu 3 kali formasi. Nah, kemudian kemarin untuk pengumuman Poltekim, Poltekip, TIS itu 3 kali formasi, kecuali Poltek SSM itu 8 kali formasi. Nah, jadi di sini kakak tanyakan dan jawabannya memang sepertinya ada perankingan. Nah, kemarin memang ada statement, udahlah nggak usah dipikir, kalau misalnya kalian sudah lulus ya udah langsung lanjut aja. Kemudian nggak mungkin lah nggak lanjut, kan BPSDM itu setiap pendaftaran itu melakukan pembayaran, otomatis yang lolos SKD lanjut semua dong. Nah, ini memang menjadi polemik dan penuh tanda tanya di kalian. Dan kakak lihat situasi grup, kemudian situasi DM, situasi komen juga memang meributkan hal ini. Nah, kita jangan dulu memberikan spekulasi bahwasanya karena tesnya tiap tes itu bayar otomatis semua lulus. Jangan dulu
Jangan dulu berstatement seperti itu. Kemudian jangan dulu berstatement, udahlah kalau misalnya lolos passing grade, otomatis semuanya lolos. Atau juga nanti tiap tes itu melakukan pembayaran, itu kan menambah biaya masukan untuk BPSDM. Salah, kalian jangan berpikir seperti itu. Kita tetap mengacu kepada aturan dasar. Nah, kalian harus ketahui Kemenhub tidak bisa membukakan formasi tanpa adanya Kemenpan RB, tanpa adanya persetujuan dari Kemenpan RB. Kemenhub tidak bisa membuka sekolah pola pembibitan tanpa persetujuan dan kerjasama dari Kemenpan RB. Nah, sekarang dasar aturan dari kalian ini adalah Kemenpan RB. Nah, ketika kalian jadi taruna, baru kalian mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di BPSDM Perhubungan. Karena kalian di bawah naungan BPSDM Perhubungan, baik STTD, PKTJ, PPI Madiun, Poltekbang, kemudian Poltekpol, STIP, PPI Curug, dan lain sebagainya. Itu semua di bawah naungan dari BPSDMP atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sampai di sini kalian paham? Ya, kembali lagi ke apabila paham, komen di bawah ya, karena itu ya menambah motivasi kakak lah. Kemudian kembali lagi ke pendaftaran. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Ketika kalian mendaftar, semua yang diatur itu adalah dari peraturan Kemenpan RB. Ya, jadi pada saat tahap SKD itu kalian memang masih masuk dalam lingkup BKN atau Kemenpan RB karena mereka yang bertugas untuk memberikan kalian CAT SKD serta bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengaksesi sebuah pengumuman. Nah, makanya kenapa di berita diinfokan bahwasanya pengumuman untuk Kemenhub masih dirapatkan di BKN atau Kemenpan RB dan apabila sudah di SCC baru diumumkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tahapannya memang sangat panjang adik-adik. Tidak semerta-merta kalian selesai ujian, nilai kalian keluar, pengumuman langsung ada. Tidak. Sama seperti halnya dengan CPNS. Cuman CPNS itu formasinya per instansi, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Itu memang ada per formasi. Tapi tetap aja pengumuman dan penyelenggaraan dari CAT SKD itu dari Kemenpan RB atau BKN. Nah, jadi kita harus menunggu ACC ditandatangan kemudian diumumkan. Kakak pun juga dulu sangat lama menunggu pengumuman dari CPNS. Dan kakak hanya bisa melihat Twitter dari BKN Go ID Official, menunggu sambil scroll-scroll kapan sih pengumumannya. Sama seperti kalian, kita juga galau gitu loh. Apakah yang lulus murni ini beneran auto PNS atau enggak? Kita dulu seperti itu, karena passing grade kita lebih tinggi. Ya, tapi sekarang dilemanya banyak yang lolos, ya kita harus menunggu peringkingan kalau melihat aturan dari Kemenpan RB. Jadi, saran kakak untuk adik-adik semua, janganlah berspekulasi yang aneh-aneh dulu. Kita tetap manut ke aturan aja. Kalau misalnya 3 kali formasi, ya udahlah. Kalau misalnya ada kebijakan, ya kalian bersyukur seperti itu. Karena kebijakan itu bisa datang kapan saja, bisa berubah kapan saja. Jadi kita tetap berdoa sama-sama adik-adik untuk pengumuman. Kakak rasa kita tunggu maksimal lah tanggal 25 Agustus apakah ada pengumuman atau enggak. Kalau misalnya bisa dipercepat, ya itu sangat bermanfaat untuk kalian semua yang masih galau dan masih bimbang. Dan kemudian yang kedua yang kakak sampaikan di sini, apabila kalian masih ragu-ragu terhadap nilai SKD kalian, silahkan kalian mendaftar jalur non pola pembibitan karena sudah diperbolehkan, sudah bisa, sistem sudah diubah, dan silahkan kalian daftar dan sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Kemudian mengenai verifikasi, nanti sore kakak akan bahas. Kakak masih tanyakan bagaimana sih verifikasi untuk non pola pembibitan kok sampai saat ini belum ada yang belum diverifikasi. Nanti kakak juga akan sampaikan di video selanjutnya. So mungkin itu aja sih yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang sudah paham, silahkan komen di bawah paham. Jangan lupa juga untuk like, kemudian share video ini ke teman seperjuangan kalian. Jangan pelit ilmu karena nanti rezeki kalian akan menyempit. Jangan lupa untuk juga tetap subscribe, kemudian hit button loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari kakak. Dan kemudian setelah ini, setelah pengumuman, kalian akan mengikuti tes kesehatan untuk SMAPTA. Nanti kakak akan jelaskan, dan itu tidak ada tahap gugurnya kecuali kalian fatal, ya. Kecuali kalian fatal itu ada tahap gugurnya secara personal. Kemudian dilanjutkan untuk tab psikotes dengan wawancara. Silakan bagi kalian yang belum beli buku psikotes kakak, silakan cek link di bawah karena nanti ada banyak yang akan dibahas di buku tersebut.
So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace. So bagi kalian yang bingung mencari buku tentang psikotes, dan kalian harus ingat, yang pertama membuat kalian gagal yaitu CATSKD. Kemudian Taruna Indonesia TV itu membuka dan merilis buku tentang CATSKD, dan finally banyak yang lolos karena tips dan trik yang kita berikan. Nah kemudian yang kedua yang bisa membuat kalian gagal yaitu adalah tes psikotes, dan Taruna Indonesia TV kembali memberikan solusinya dengan cara ceng. Nah jadi seperti ini, ada versi keduanya, dan ini khusus untuk membahas psikotes. Jadi buku psikotes beserta soal dan pembahasannya. Dan kalian bisa lihat di sini ada soal-soalnya langsung tentang psikotes, dan juga ada soal tentang menggambar orang. Kalian bisa lihat di sini menggambar orang, kemudian ada menggambar pohon juga, ada warteg juga, ada menggambar pohon, dan kemudian ada soal tentang Pauline dan Cleveland. Jadi ini khusus untuk psikotes, ya, psikotes yang terdiri dari pembahasan umum, kemudian jenis soal psikotes, kemudian ada contoh dan penjelasan dan pembahasan dari tes logika aritmatika, ada contoh dan pembahasan dari tes logika penalaran, ada contoh soal dan pembahasan dari tes analog verbal, kemudian tes Pauli atau Cleveland, ada warteg, ada menggambar pohon, ada menggambar orang. Kemudian ada passing grade dari psikotes agar kalian lebih memahami. Kemudian ada ketentuan peserta saat ujian psikotes. Kemudian yang terakhir ini tips dan trik. Ya mungkin kalian sudah tahu ya, banyak testimoni yang sudah menjalankan tips dan trik kakak di CATSKD. Kalian bisa cek testimoninya di IG @Taruna Indonesia TV. Oke, dan untuk harga dari buku ini, jadi ini masih harga promo, jadi kakak jual hanya Rp35.000, mengingat ini hanya membahas tentang psikotes. So, sekali lagi ini masih harga promo, di awal rilis buku ini hanya Rp35.000, kalian sudah mendapatkan buku ini. Silahkan dicek link di bawah untuk tata cara pemesanan, karena pemesanan hanya bisa melalui Shopee dan DM IG @Taruna Indonesia TV. Mungkin itu aja, and see you next time. Peace.